Tapi kalau ada yang ingin ditanya, langsung aja boleh. Mungkin di chat atau kita bacakan. Kita serahkan juga pada moderator ya untuk sesi tanya jawab. Ya, baik. Terima kasih, Bunda. Sekarang karena ada waktunya sesi tanya jawab, boleh dari teman-teman bertanya melewati chat atau di unmute. Oh, Bunda Neni, saya Firdani. Halo, iya Kak. Iya Bunda, mohon maaf ya tadi Bunda saya nggak ngejawab pertanyaan Bunda karena saya juga lagi Google Meet sekolah kebetulan. Ini saya mau nanya nih Bunda, kalau misalnya platform lain YouTube, Pet atau Gramedia itu kan sekarang ada Spotify ya yang ada di kalangan anak muda nih banyak banget remaja-remaja yang sedang mendengarkan musik atau tren-tren baru yang ada di Spotify. Nah, kira-kira menurut Bunda kalau misalnya kita membuka peluang podcast di Spotify itu termasuk literasi digital atau bukan ya Bunda? Terima kasih. Iya, Kak Firda, betul banget. Itu termasuk literasi digital, Kak. Karena tadi pengertian pemahaman dari literasi digital sendiri kan eh, pemakaian kita berliterasi dengan menggunakan perangkat komputer atau aplikasi-aplikasi yang membutuhkan kuota itu udah disebut dengan literasi digital. Itu keren ya, podcast itu Bunda baru kepikiran tuh mau bikin podcast. Kalau kemarin itu sempat lihat ada di sekolah anak Bunda buat podcast, kita disuruh mendengarkan dan jadi kalau Bunda sendiri sih ingat itu kayak siaran radio zaman dulu Bunda, seru. Ada keseruan tersendiri, keasikan sendiri karena kita tidak dipaparkan dengan visual ya, tapi hanya hearing, mendengarkan. Jadi kayak meningkatkan imajinasi lewat suara, lewat musik. Beda kalau YouTube kan ada visualnya dan ada musiknya. Nah, kalau podcast itu menggiring kita untuk lebih murni mendengarkan, kemudian kita bisa mengimajinasi. Bagus Kak itu. Coba dibuat selama kita mungkin bisa kita mengisi dengan konten-konten, kembalilah kita sukanya apa. Mungkin ada yang suka membaca quotes, ada suka membaca cerpen, tapi kalau cerpen mesti hati-hati juga nih kita dalam membaca karya yang akan kita masukkan ke podcast itu harus sebijaksananya karya kita sendiri, ataupun kalau kita karya orang lain kita harus minta izin dulu ini karyanya siapa. Nanti misalnya kakak punya sahabat suka punya cerpen bagus, cerpen kamu bagus loh, kalau dibaca di podcast itu pasti akan banyak yang dengerin nih, izin ya, izin boleh nggak saya bacakan di sini, nanti aku sebut karya kamu, nama kamu. Nah itu salah satu kita mempunyai etika atau sopan santun dalam men-share karya orang lain di sebuah media sosial atau ya podcast tadi itu. Dia dimanapun sih, di YouTube pun kayak Bunda Neni itu banyak kan karya-karya penulis orang lain, hanya karya mereka diterbitkan di penerbitan Bunda Neni eh, sebelum tayang di YouTube pasti kita ada izin dulu atau surat perjanjian dulu, izin boleh dibacakan kompensasi ini. Nah itulah yang budaya-budaya yang harus kita lakukan dalam kita men-share segala sesuatu. Apakah kalau karya sendiri nggak masalah, tapi kalau karya orang lain kita harus punya sopan santun untuk izin dulu. Jangan tiba-tiba orang lain banyak nih like atau apanya booming, tiba-tiba orang yang punya karya itu, kok ini karya aku sih, terheran kapan aku masukinya. Jangan sampai seperti itu, karena orang yang mempunyai copyright dia bisa menuntut kita untuk ini menurunkan atau mengakui secara umum bahwa itu bukan karya dia tapi karya orang tersebut yang tidak terima atau tidak dikonfirmasi sebelumnya itu. Wah Bunda, makasih jawabannya, termotivasi sekali saya. Terima kasih Bunda. Sama-sama kakak. Ya, baik. Terima kasih untuk Firda dan terima kasih untuk Bunda Neni untuk menjelaskan pertanyaannya. Selanjutnya itu ada pertanyaan di chat ya dari Teja Maulana. Saya izin bacain ya Bunda.
Iya. Ya. Teja Maulana Hakim ini perwakilan dari SMA Negeri 2 Tanjung Pinang. Dia bertanya, Bunda, gimana sih cara untuk bisa mendorong keberanian diri untuk mempublish karya tulisan kita? Tolong dong Bunda motivasi dan tipsnya untuk para anak-anak muda yang sudah siap untuk berkarya tapi belum berani untuk mempublikasi. Ya, boleh silakan Bunda dijawab. Oke, mungkin lebih ke share ya, awal Bunda mulai berani juga mempublikasikan tulisan Bunda sendiri. Jadi dulu kan Bunda juga nulisnya hanya di ini disimpan di laptop aja. Terus biasanya tak print sendiri, paling tak bagikan sama teman-teman di sekitar Bunda. Tapi kemudian Bunda mengenal ini Kompasiana di awal blog Bunda itu Kompasiana. Di situ Bunda lihat Kompasiana itu kita bisa menulis tulisan kita dan bisa dalam beberapa menit tayang. Kemudian di situ akan ada ketahuan berapa orang yang membaca tulisan kita dan orang tersebut juga bisa memberi masukan atau bahkan memberi motivasi ya, malah lebih banyak seperti itu. Ditunggu nih, penasaran tulisannya. Nah, mungkin tips ini bisa dipakai buat teman-teman coba bukan follow, mendaftar atau ikut atau membuat blog sendiri saja. Nah, di situ coba diposting, kemudian di-share, karena kan kita nggak berhadapan langsung dengan orang yang membaca kan, jadi kita nggak perlu down, nggak perlu malu, nggak perlu apa. Nah, dari situ biasanya kita malah sebaliknya akan ada dapat masukan banyak. Ada yang kalau dulu masukannya ditunggu nih, penasaran, karena waktu itu Bunda bikinnya novel bersambung di situ. Novel bersambung, jadi Bunda sambil melihat nih treat orang-orang yang baca, apakah mereka menunggu tulisan kita atau tidak. Ternyata ada yang menunggu, ada yang memberi komentar. Nah, di situ itu saya kebanyakan sih masih positif ya. Kayaknya sekarang jarang lah orang-orang mau memberikan negatif. Kalaupun negatif mereka pasti memasukkan unsur cuma hanya kurang ini atau apa. Dan kalau kita sebagai memulai untuk menjadi penulis itu harus tahan banting Kak. Jadi harus siap menerima masukan, kritikan, ataupun hal-hal yang memotivasi kita. Sebenarnya tidak hanya dalam menulis, dalam segala aktivitas apapun, kalau kita ingin kita tahu perkembangan kita, pasti kita harus berani share ke orang. Nah, dulu mulainya dengan menulis di blog, di Kompasiana. Kemudian ternyata tanggapannya bagus, sampai coba Bunda jeda nih seminggu tidak tak posting bab kelanjutannya. Ternyata ada yang mendatangin postingan sebelum, kok nggak nongol-nongol sih bukunya, nggak nongol ceritanya. Nah, itu jadi berarti apapun tulisan kita pasti ada yang akan menyukai, dan hal itulah yang mendorong Bunda kemudian. Dan ternyata tulisan itu akhirnya pun diterima di salah satu penerbit dan ada di Gramedia. Jadi memang di awal itu kadang kita nggak pede ya untuk menulis tulisan kita, nih nanti disukai orang, nggak ada yang baca, nggak. Pengalaman Bunda sudah bertahun-tahun di dunia tulis menulis, membuat buku teman-teman para penulis, percaya pasti buku atau tulisan kita ada yang membaca, walaupun itu mungkin belum banyak, tapi setidaknya itu menjadi kekuatan kita untuk tidak berhenti berkarya. Itu aja sih, jadi nggak perlu ragu, tetap harus berani mengungkapkan karya-karya kita sendiri ke orang lain. Itu. Terima kasih Bunda. Iya, sama-sama. Juga untuk Kak Teja. Atau ini kan sekarang banyak juga tuh di aplikasi Canva ya, kalau nggak salah bisa bercerita lewat Instagram. Kita bikin di situ dulu lewat aplikasi Canva tuh, kayaknya ada beberapa part gitu, kita bisa bikin cerita di situ berhubungan satu sama lain. Kita posting saja, pasti di situ kita akan dapat masukan-masukan tuh dari orang-orang yang membaca. Ya itu deh, itu salah satu tips triks gimana sih biar kalau kita belum pede banget mengaplikasikan semua tulisan kita bisa bikin trailer ya, part kecil-kecil di situ, pendek-pendek saja. Dan ternyata kalau memang
ada yang like, ada yang itu, berarti sudah pasti tulisan kita ada yang baca. Itu aja, tinggal kita berani menyebarkan lebih luas, kita mencoba distribusi lebih luas. Kalau teman-teman buat buku, teman-teman bisa buat acara trailernya, video potongan-potongan dari cerita kita, kemudian buat banner segala macem. Itu bisa menjadi menambah jaringan pembaca kita, itu teman-teman. Ya, baik. Terima kasih banyak Bu Nini. Baik, selanjutnya ada yang ingin bertanya, boleh di chat atau di unmute. Memperkenalkan diri terlebih dahulu juga sama sebutin nama sekolahnya. Bunda, aku mau nanya. Saya juga Iya, dari Kak. tema sekolah Lantias. Bunda, cara menerapkan literasi digital dalam organisasi itu gimana? Udah dari tadi, jam 8 tadi. Pikir saya teh besok ke Komar, ya Allah. Literasi digital dalam Jadi organisasi ya, sudah Kak? ini tanya jawab. Ya. Oh, udah jawab. Dari jam 8 tadi. Jam 8. Ya Allah. Saya kira teh besok. Saya dari grup. Apa ya? Bunda gak bingung nih. Dalam organisasi literasi digital. Oh, mungkin gini. Kalau prakteknya di Bunda sendiri itu, Bunda kan punya organisasi penerbitan, Askia Publishing, di mana di sini ada mentor-mentor penulisan. Jadi di bawah Bunda ini ada ada teman-teman pendamping penulisan, di mana untuk dan pendamping penulisan ini maksudnya posisi mereka tidak ada, enggak semuanya di Cibubur, ada yang di Bekasi, ada yang di Maluku, Halmahera Maluku, ada yang di Malang, ada yang di Jogja, ada yang di Purbalingga, Purwokerto. Nah, dalam hal ini bisa jadi Bunda memanfaatkan Zoom kayak teman-teman juga untuk rapat, untuk berkolaborasi, untuk menerangkan nih SOP-nya seorang mentor penulisan di Askia itu seperti apa. Nah, Bunda memanfaatkan literasi digitalnya ya ini, pemakaian Zoom atau Google Form. Jadi mungkin buat Kak Jo ya, kalau dalam organisasi pastinya kalau memang dalam kondisi seperti ini ya seperti Bunda memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang ada untuk bisa saling berkolaborasi dengan tim-tim di bawahnya, tim-tim sejajarnya, teman-temannya. Itu Kak. Kan tadi pengertian literasi digital adalah pemanfaatan dengan kita alat-alat yang berhubungan dengan komputer, elektronik, itu yang dinamakan digital. Jadi gimana sih kita memanfaatkan alat-alat tersebut untuk memecahkan masalah kita sehari-hari. Literasinya itu. Oh iya, iya. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bunda. Sama-sama Kak. Atau Kak Baik, Jo terima kasih. misal Sorry atau Bunda, Kak Jo, boleh ya lanjutin. atau Kak Jo bisa juga punya pemikiran yaitu tadi menerangkan job disk-nya, misalnya pasti dalam organisasi ada ketua, sekretaris, bendahara, humas, publikasi, humas operasional atau apa, mungkin Kak Jo bisa buat slide-slide yang udah ditulis itu disusun dalam suatu video yang kemudian bisa di-share. Itu kan juga literasi digital Kak, jadi tanpa harus Kak Jo presentasi sendiri, tapi cukup dengan buat video satu itu bisa berkali-kali presentasinya tanpa lelah. Nah itu juga kan kemudahan digital, keuntungan digital literasi. Pokoknya poinnya gimana kita bisa memanfaatkan apa itu komputer, apa itu
situs, apa itu website, blog, segala macam sosial media untuk mempermudahkan kehidupan kita sehari-hari, kalau bisa meningkatkan kinerja kita. Itu intinya, Kak. Ya, Bunda. Baik, Bunda. Terima kasih, Bunda. Baik, Bunda, terima kasih untuk penjelasannya. Aku mau nanya juga dong, Bunda. Ya, Iya. nama saya Firda, saya kelas 11. Saya izin bertanya, jadi menurut Bunda sendiri, dengan adanya literasi digital ini, apakah akan menggeser peran orang tua atau orang sekitar untuk memberikan kita pengetahuan? Karena kan banyak sekali jawaban di internet. Jadi kayak kalau ada internet gitu kan, banyak ya di internet kita kan suka nyari. Apakah itu kira-kira bisa menggeser peran orang tua? Oke. Pada hakikatnya filosofinya tetap ya, kita selalu kembali ke filosofi tadi kan. Literasi digital atau namanya literasi itu harusnya itu mempermudah, meringankan kita dalam memecahkan setiap permasalahan kehidupan kita. Seperti tadi Bunda ungkapkan, apa yang tertera di dalam internet itu juga tulisan orang yang menginput dan memuat pemikiran masing-masing penulisnya. Sah-sah saja kita mencerna tulisan tersebut, tetapi akan lebih afdol atau lebih bijak kita tetap sharing, melibatkan orang tua, karena kita tetap butuh masukan dari orang yang sudah melahirkan kita, yang seperti, dan mereka itu yang benar-benar paham anaknya. Jadi boleh kita, tapi kata atau artikel itu siapa? Itu ada penulisnya, ada orang yang menulis, dan kita tidak tahu itu latar belakang penulis itu, kehidupan dia, karena hanya terpapar tulisan dia saja, sementara kita tidak tahu secara detail orang itu. Bisa saja dia menuliskan pendapatnya dia yang menurut kita bagus, bahkan mungkin kalah dari pendapat orang, bertentangan dengan orang tua kita. Tapi kita kembali lagi, siapa yang menulis itu? Apakah orang yang menulis itu lebih penting dari orang tua kita? Itulah di mana kita sebagai penerima informasi itu bersikap bijak. Kita harus evaluasi lagi, oh iya ya, yang memberikan kita pendapat itu juga seorang penulis, dan kita sendiri nggak tahu nih orangnya tuh seperti apa. Bisa aja dia menulis bagus begini, tapi perilaku dia sendiri tidak sesuai apa yang ditulis. Masa sih kita mau lebih percaya begitu saja daripada dengan orang tua yang sudah membesarkan kita sampai kita bisa sampai kita sekarang seperti ini. Itulah filosofinya, teman-teman. Jadi tetap peran orang tua itu tidak akan menggantikan yang namanya mesin pencarian, artikel yang ada di pencarian, opini-opini yang ada di dalam mesin tersebut. Itu hanya buat kita olah lagi, kita coba bandingkan. Tetapi tetap yang namanya dari pandangan orang tua, bapak ibu guru yang ada di sekitar kita yang lebih tua dari kita, itu pasti lebih bijak, karena mereka sudah melewati waktu yang panjang, lebih panjang dari teman-teman di sini. Jadi bisa jadi pengalaman mereka, pengalaman hati mereka itu lebih tajam atau lebih real daripada tulisan yang hanya artikel yang kita baca. Itulah filosofinya. Memang kita butuh tulisan-tulisan itu, tapi tidak menjadi pegangan kita. Itu. Jadi kita tetap harus bijak, dan kita tetap adanya opini ini, opini itu mesin. Kita tetap harus menghormati opini orang-orang yang benar-benar hidup di sekitar kita. Itu teman-teman. Oke, baik. Terima kasih banyak Bunda penjelasannya. Oke, selanjutnya itu ada pertanyaan dari Najwa Syakila di chat. Najwa Syakila kelas 10 dari SMA Sekolah Musikas. Dia bertanya, apakah dalam membuat sebuah karya tulis harus menentukan temanya dahulu supaya menarik? Itu saja yang dia tanya. Iya, pasti. Nanti kapan-kapan boleh kita sharing tentang apa ya, menulis mudah menyenangkan. Di situ Bunda ada buat pengalaman sendiri dari memulai menulis. Yang utama pasti kita sudah punya tema apa nih yang kita ingin angkat, ingin kita
tulis agar orang-orang tahu apa yang ada dalam pikiran kita. Pertama memang tema, betul banget. Kita harus punya tema. Apakah tema? Dan salah satu tipsnya agar tulisan itu selesai, tema yang kita pilih adalah tema yang memang paling dekat dengan kehidupan kita, yang kita kuasai, sehari-hari kita lakukan, atau memang itu hobi kita. Nah, itu bisa menjadi materi teman-teman menulis dan teman-teman tidak mendapatkan terlalu banyak kesulitan karena itu memang teman-teman yang kuasai. Jadi jangan coba-coba memilih tema yang tidak dikuasai karena mungkin lagi tren, mungkin lagi in, tapi kita sebenarnya tidak di situ hatinya. Jadi tulislah, tentukan tema yang paling dekat dengan teman-teman, sesuai dengan hati teman-teman, dan di mana teman-teman tidak terlalu banyak membutuhkan referensi, mencari referensi sana sini. Itu akan lebih mengena dan biasanya dibaca pun lebih orang, wah ini tulisannya dengan hati ini. Tuh. Oke, baik. Najwa, apakah terjawab? Jawab. Makasih Bunda. Sama-sama Terima kasih, Kakak. Bunda. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Maura. Dan Maura juga dari kelas 10, dia bertanya, penulisan cerpen remaja yang baik itu sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik atau bisa dipakai bahasa gaul? Ya, betul. Cerpen ya. Cerpen remaja. Kalau cerpen remaja bisa Kakak dengan bahasa gaul, dan itu biasanya ada ininya, ketentuannya. Kalau bahasa gaul dibuat miring ya, di italik, tapi coba bahasa gaulnya coba juga bisa dicek di KBBI, di aplikasi KBBI, apakah itu sudah termuat di situ. Kapan itu Bunda dapat update bahasa-bahasa gaul yang sudah bisa masuk, yang sudah diupdate di KBBI. Jadi nggak masalah kalau mau menulis cerpen remaja dengan bahasa gaul yang sehari-hari atau lagi in sekarang. Cuma coba juga hati-hati apakah bahasa gaul itu efeknya, sense-nya negatif atau tidak. Tetap dipilih diksinya, kita tetap perhatikan yang tetap bagus, sopan, dan tidak sarkasme, tidak kasar. Itu aja sih, boleh. Oke, selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Ibu boleh nanya, Firda? Boleh, silakan Bu Rahma. Oke, thank you Firda. Oke, selamat pagi Ibu Neni. Perkenalkan, saya Rahmawati. Saya fasilitator di SMS Aceh ya, Bu. Saya mau menanyakan, ya, terkait tadi kan di sini Ibu menjelaskan mengenai literasi digital dan kurang lebihnya mungkin di sini Ibu juga berperan sebagai penulis ya, Bunda penulis juga berarti. Iya. Ya, oke. Jadi yang ingin saya tanyakan yang pertama, tadi kan memang sudah dijelaskan juga bahwa kalau misalkan dalam menulis, tadi pas yang Najwa tanya, yang pertama harus ditentukan kan memang tema ya Bun, harus menentukan temanya dulu. Nah kira-kira kalau misalkan dalam langkah yang selanjutnya, apakah kita perlu melakukan observasi gitu? Karena kan biasanya misalkan nih mau menulis tema tentang anak remaja, sedangkan misal usia kita sudah tidak remaja lagi gitu. Apakah Bunda biasanya melakukan observasi terlebih dahulu atau seperti apa? Nah terus pertanyaan yang keduanya, nyambung ya Bun terkait observasinya, biasanya ada beberapa yang saya tahu gitu ya, ada beberapa penulis yang observasinya itu sampai terjun langsung ke lapangan. Misalkan ingin menuliskan tentang kehidupan sosialita kayak gitu ya, mungkin dia ikut jadi terjun pengen tahu hidup sosialita seperti apa agar penulisannya itu karya yang dia hasilkan lebih real gitu, pembacanya lebih bisa merasakan. Nah, yang ingin saya tanyakan, menurut Bunda sendiri selaku penulis, seberapa penting sih observasi di sini dalam hal dia langsung terjun ke lapangan untuk mengetahui kehidupannya secara langsung gitu. Apakah itu akan sangat mempengaruhi hasil karyanya nanti atau seperti apa? Gitu Bunda, terima kasih. Iya. Baik Bunda Rahma, sebentar, saya pengalaman yang berhubungan dengan observasi apa ya, nulis apa ya. Karena kebetulan kalau saya kebanyakan menulis novel itu
cerita yang didapat itu berdasarkan curhatan. Jadi biasanya mengcombine antara curhatan sama apa yang saya alami sendiri sih, dan itu biasanya akan mendapat feel dalam kita mengaplikasikan, dan waktu kita menulis, waktu kita mulai menentukan alur ceritanya. Nah, kalau dengan yang berhubungan dengan observasi ini lebih ke penulisan non-fiksi ya. Saya pernah menulis, kebetulan saya pernah menjadi guru pendamping, shadow teacher, itu menanganin untuk anak slow learner. Nah, di mana bisa dianggap saya waktu mendampingi kakak yang lagi slow learner ini, di sini ini menjadi observasi saya. Jadi betul sih, kalau kita menulis sesuatu terutama yang bukan non-fiksi tetapi real dan kita ingin angkat, mau tidak mau kita harus terjun langsung. Kayak tadi mungkin ingin menulis tentang kehidupan sosialita, mungkin sekali-kali kita gabung dengan ibu-ibu atau bapak-bapak yang ya aktivitasnya banyak, mungkin arisan, ke mall, walau mungkin itu tidak sesuai dengan kebiasaan kita atau hati kita, tapi karena kita ingin mengungkapkan apa sih kehidupan sosialita itu seperti apa. Selain sumber-sumber informasi sekarang bisa kita banyak, lagi-lagi internet digital memudahkan, kita searching, kita juga mungkin bisa lihat langsung dari YouTube kehidupan sosialita itu seperti apa. Akan lebih benar nggak sih apa yang kita baca dari sumber-sumber ini, apa yang kita lihat dari YouTube atau apa, itu benar kan ya. Memang kita harus terjun langsung, bahkan kalau perlu di saat kita terjun langsung kita ngobrol sama orang-orang itu, lu kenapa sih lebih suka keluar dari rumah, terus kenapa sih ikut arisan segini juta. Kita mesti cari serap sebanyak-banyaknya dari para pelaku-pelaku sosialita itu kalau kita memang benar-benar ingin dapat nafasnya dari tulisan kita. Selain kita matchingin dari apa yang kita dapat dari sumber lain, yaitu kita harus interview, wawancara dengan para pelaku-pelaku tersebut. Jadi memang sangat besar, sangat mungkin menguasai 75% ya dari nafas tulisan itu karena kita terjun langsung. Demikian juga kayak kita menulis anak jalanan atau apa, itu bisa jadi kita harus survei berapa bulan dan harus menemukan beberapa anak jalanan untuk kita jadikan sumber koresponden penulisan kita. Itu Bu Rahmawati, apalagi kalau tulisan jenis non-fiksi itu memang harus kuat di data dan observasi dan juga referensi, dan itu juga kan biasanya wajib kita tulis di belakang data sumber penulisan kita dari mana saja. Kalau beda, kalau fiksi kayak saya, novel itu kan mainnya imajinasi. Jadi untuk lebih menghidupkan cerita di buku itu, bisa jadi tidak akan saya bawa lebay-lebay, tambahin lagi, tidak hanya berdasarkan fakta cerita waktu mereka curhat, wah dia curhat seperti ini, mungkin kalau karena namanya novel ya, jenisnya fiksi, akan ditambahin bumbu-bumbu imajinasi penulisnya. Beda kalau penulisan non fiksi kan berarti itu real, jadi memang sumbernya sumber yang nyata dan kita tidak bisa memainkan secara imajinasi. Jadi survei yang kuat, observasi, wawancara itu biasanya harus kita simpan tersendiri tuh filenya sebagai bank file kita sendiri. Kalau suatu saat mungkin ada bener nih tulisan kamu ini loh, ini hasil wawancaranya, ini hasil interviewnya, tuh foto-foto juga. Oke, thank you Bunda buat jawabannya. Sama-sama Bunda. Ya, terima kasih untuk Bu Rahma atas pertanyaannya, dan terima kasih untuk Bunda untuk penjelasannya. Ya, sebaiknya kita ada yang tunjuk tangan nih, Danu ingin bertanya. Boleh silakan Danu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Laksmi. Perkenalkan, nama saya Danu, saya dari SAC, sekarang saya kelas 11. Saya ingin bertanya, karena saya memiliki ketertarikan tersendiri dengan komunikasi, ilmu komunikasi, saya ingin menanyakan sedikit pemahaman mengenai literasi komunikasi.
Jadi kita pahami literasi itu kan berbeda-beda ya. Di setiap dunia memahami literasi itu berbeda. Cara komunikasinya pun berbeda. Pertanyaan saya, apakah literasi digital mengalami perspektif yang sama, yaitu setiap negara memiliki pemahaman yang berbeda dalam memahami literasi digital tersebut? Itu saja dari saya. Iya. Literasi digital dari berbagai perspektif ya. Tadi kayaknya sih ada beberapa teori Kak. Tadi di depan kebetulan Bunda ada catatannya. Jadi memang ada beberapa perspektif, tapi dari beberapa perspektif tadi dari pendapat beberapa ahli yang lebih Bunda suka itu yang tadi pengertian dari UNESCO Kak. UNESCO yaitu menurut UNESCO literasi digital adalah kecakapan atau life skill yang tidak hanya melibatkan kemampuan pengguna perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi, tetapi juga melibatkan kemampuan untuk dalam pembelajaran, bersosialisasi, sikap berpikir kritis, kreatif, serta inspiratif sebagai kompetensi digital. Jadi itu sih lebih ke selain kita ahli dalam mengoperasionalkan atau menggunakan perangkat-perangkat yang ada di sekitar kita, kalau menurut UNESCO dia juga menekankan kepada pelakunya, kitanya dalam mengolah atau memakai alat-alat teknologi itu juga lebih bijaksana. Jadi tidak hanya kayak tadi ada pengertian dari Paul Gilster, ada David Biden, mereka itu para penulis juga, di mana di Paul Gilster di bukunya yang berjudul Digital Literacy berpendapat kalau digital itu adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dan sumber yang sangat luas yang diakses melalui piranti komputer. Pendapat beliau itu menurut Bunda lebih sempit ya, hanya kemampuan untuk mengakses piranti atau komputer tersebut. Tetapi kalau yang dari UNESCO tadi itu lebih luas, karena di situ juga dituntutnya adanya tanggung jawab proses mengolah teknologi komunikasi, melibatkan bagaimana pembelajaran kita untuk teknologi itu bisa menjadikan kita bersosialisasi, berpikir kritis, kreatif, inspiratif, dan dalam kompetensi digital. Itu aja sih. Jadi mungkin kita ambil yang UNESCO ya, yang secara itu mendunia. Meskipun mungkin bisa jadi persepsi digital di masing-masing negara itu ya mungkin dilihat masing-masing kemampuan masyarakatnya memang dalam berdigital, kemudian keberadaan teknologinya. Bisa jadi di negara yang masih belum berkembang, belum seluas kita teknologinya, akan ada pergeseran persepsi tentang digital literasi, tapi pada intinya yaitu bagaimana kita memanfaatkan yang sudah ada menjadi pemanfaatan yang positif yang membuat kita bisa bersosialisasi lebih banyak dan lebih bijak. Itu Kak. Gimana Kak Danu? Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Saya setuju dengan perspektif Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bunda. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan lagi dari Kansa. Boleh Kansa? Iya, Bunda aku izin bertanya. Kansa dari SMA SAC. Tadi kan udah dijelasin ya Bunda yang tentang tulisan dan berita yang ada di internet, tapi nggak sepenuhnya benar gitu. Nah, yang mau aku tanyain itu, bagaimana cara kita agar bisa memilah tulisan-tulisan dan berita-berita yang hoax di internet? Terima kasih Bunda. Iya Kak. Betul, setiap ada tulisan atau berita yang ada disarankan kita untuk mengendapkan dulu apakah itu beritanya betul atau salah, terutama misalnya berita yang berita yang bisa menjatuhkan seseorang atau ujaran atau hal-hal yang tidak baik dari orang lain. Lebih bijaknya kita tidak ikut menyebarkan atau langsung share, lebih baik yaitu kita maksudnya mengendapkan itu ya tadi memilah kita lebih
mengutamakan berdiskusi dengan di sekitar kita. Itu yang lebih bijak. Kita coba lebih bertanya dulu kepada orang yang lebih tua dari kita atau yang lebih pengalaman. Itu salah satu cara kita menyaring berita yang ada. Benar nih beritanya seperti ini. Mungkin juga kita membandingkan dengan berita yang ada di sosial media yang lain. Karena kan tadi sepertinya antar satu sosial media yang lain itu akan bisa menjadi pelengkap buat kita memahami apa yang kita endapkan, bisa juga saling menonjolkan pendapat mereka masing-masing. Nah, itulah memang susah, tapi tidak susah juga kalau kita mau tidak segera ego, ingin saya dulu dong yang nge-share, atau ini loh dianggap saya yang udah tahu dulu beritanya. Itu yang perlu kita yang perlu kita ini pegang. Jangan terlalu cepat terbawa arus berita yang belum tentu benar, yaitu apalagi yang terutama yang hal-hal berhubungan menjatuhkan orang lain, menjelekkan, menghujat atau apalah yang pokoknya hal-hal yang belum tentu benar, karena kita kan nggak menghadapi langsung apa yang dihadapi orang tersebut, atau berita-berita tentang yang di tempat lain, daerah kecelakaan seperti itu harus benar-benar kita cari dulu kebenarannya, dan itu bisa dilakukan dengan diskusi dulu dengan orang-orang di sekitar kita. Kita lihat masukan orang lain. Jadi di situ kita akan perlu nggak sih kita menyebarkan ini, perlu nggak sih ini di share, atau cukup di kita saja. Itu Kak. Lagi-lagi kita tidak melibatkan kehidupan kita, orang-orang di sekitar kita. Meskipun kita hidup percaya dengan, kita nggak boleh percaya dengan mesin, apa yang ada di hadapan itu mesin. Jadi tetap kita tuh butuh orang di sekitar kita, bapak ibu guru, orang tua kita, atau orang dewasa yang lain yang sudah melewati secara lama di dunia nyata. Tuh. Ya, terima kasih Kansa dan Bunda. Baik, selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya? Boleh yang bagi ingin bertanya kirim di chat atau di unmute, kenalan terlebih dahulu. Atau Bunda mau share ini ya, YouTube Bunda boleh nggak nih boleh, tentang Bunda. ini kegiatan literasi? Coba share screen ya, WhatsApp. Coba ya, bentar Kak. Tadi Bunda udah nyalain sih. Kelihatan kan ya Kak? Ya, kelihatan Bunda. Nah, nih Kak, yang tadi Bunda cerita, Bunda pun memanfaatkan YouTube sebagai channel Askia Publishing, di mana di sini banyak, nanti kakak-kakak boleh lihat, masih banyak juga sih yang belum diupload. Nah, ini gerakan. Mimpi kami itu besar, tapi budget kami terbatas. Itulah kami. Sayur Box. Bentar ya, ada satu lagi.
teman-teman. Jadi Bunda pun sekarang mesti mau nggak mau juga ikut literasi digital seperti teman-teman. Tapi tetap aja kadang faktor U mengalahkan keahlian teman-teman ya. Dalam aplikasi ini anak-anak Bunda lebih jago kalau buat video, buat PPT. Bunda juga, oh iya anak-anak sekarang memang luar biasa. Nah, hanya saja yang perlu ditekankan adalah kembali lagi adalah perilaku kita, kembali kita adalah orang timur, apapun itu, meskipun itu hanya seperti mesin, tapi itu sebenarnya mencerminkan kepribadian kita juga. Jadi tetap berhati-hati dalam bermedia sosial, karena itu menjadi jejak digital literasi teman-teman seumur hidup. Ya, baik. Terima kasih Bunda Nini. Ya, sekiranya buat teman-teman yang suka menulis, entah itu cerpen, apakah itu puisi atau tulisan-tulisan yang ingin kalian sampaikan dan kalian ekspresikan gitu dalam sebuah buku, itu boleh banget gabung tuh atau bertanya-tanya ke Bu Nini di Instagramnya. Karena kemarin juga saya sempat magang ya, semacam magang itu sama Bu Nini, belajar menulis juga. Jadi selain di-sharingkan tentang tulisan-tulisan bagaimana cara kita menulis tuh, saya juga dan Bu Nini sempat buat project bareng. Alhamdulillah udah ada 2 buku yang jadi karya saya, dan boleh dari teman-teman sendiri memulai untuk mengekspresikan karya kalian yang suka nulis, boleh jadi buku. Ntar apakah nanti kalian gabung dalam sebuah komunitas menulis atau apa. Ya, baik. Selanjutnya, karena waktunya sudah agak lewat, tapi nggak apa-apa, atau ada yang ingin bertanya lagi? Cerdas, Pak Rizal boleh ikut tangannya. Boleh Pak, silakan Pak Rizal. Bunda Neni, mohon izin bertanya Bu. Iya Bapak. Kami senang banget nih hari ini dapat banyak informasi terkait digital literasi dan juga terkait publikasi. Ini karena saya sendiri memang sedang mendorong anak-anak untuk bisa memiliki karya gitu ya, bisa memiliki karya. Kadang terkendala di kita atau mungkin alurnya yang mungkin kita yang masih kurang paham. Ketika anak sudah punya karya tulis gitu ya, untuk sampai bisa terpublish itu kalau misalkan di tempat Askia Publishing ini sendiri, bagaimana tahapannya dan prosesnya bagaimana, Bu? Iya baik Pak. Kalau selama ini biasanya kami dari karya anak-anak itu sudah di-compile dalam satu file, kemudian dikirim ke kita. Biasanya dari kita pun ada SOP-nya, akan dicek dulu EYD, segala sesuatunya agar tulisan itu lebih rapi, lebih bagus, tapi kita tidak mengubah isi kontennya. Jadi tetap itu tulisan asli anak-anak, hanya mungkin kurang kurang apa, itu yang lebih kita tekankan, selama kontennya juga tidak tidak sara, tidak ada hal-hal yang bertentangan. Dan hal itu kita lanjut biasanya ke layout, terus nanti buat cover, pengajuan ISBN, sampai biasanya kita akan informasikan cost dari buku tersebut Bapak. Jadi memang kita penerbit self publishing ada paketnya, paket penerbitan. Nanti bisa saya share, ada di website kami. Nanti bisa saya share ke Kak Firda, atau Kak Firda kayaknya udah pernah di-share, bisa share ke Pak Rizal. Jadi intinya kita akan welcome sekali dengan semua tulisan teman-teman. Ya, ini memang mendorong ya, bukan hanya buat siswa di SMA Sekolah Alam, mungkin teman-teman yang di SMA lainnya pun, yuk mumpung masih muda nih, berkarya dan meninggalkan sesuatu yang bisa dikenang buat selamanya nanti. Karena mungkin umur mungkin bisa habis, tapi kalau yang namanya buku yang pernah kita tulis, ya mungkin akan banyak kenangan yang ada di sana dan banyak orang yang bisa membaca dari pemikiran-pemikiran kita, Bun ya. Betul, dan ya itu jadi peninggalan selamanya, kayak penulis-penulis lama kan mereka udah tiada, tapi tulisannya bahkan sampai sekarang ada yang difilmkan, kayak Bapak Pramudia Anantatur kan. Kita boleh pintar setinggi langit, tapi kalau kita tidak menulis, kita akan hilang di peradaban. Beliau yang
quotes beliau tuh yang selalu iya ya bener ya, kita punya keahlian, kita punya kepintaran, pasti Tuhan itu menitipkan kepintaran, keahlian kita pun harus bisa dikasih ke orang lain. Nah salah satunya ya kita dengan menulis. Kalau sekarang ada literasi digital banyak, bisa dengan YouTube, bisa dengan apa, tidak hanya dengan buku, lebih luas lagi. Yang pastinya kita harus berani men-share, membagikan ilmu kita ya kepada orang lain, jangan di-keep sendiri, karena kalau kita udah nggak ada, kalau kita nggak sempat bagi-bagi ke orang lain ilmu-ilmu yang kita punya, kita juga yang akan rugi kan. Itu sih. Baik, terima kasih banyak Bu. Sama-sama Bapak. Ya, baik. Terima kasih juga Pak Rizal dan Bu Neni. Oke, karena mungkin tidak ada yang ingin bertanya lagi, sekiranya saya terima kasih banyak untuk Bu Neni atas penjelasannya dan teman-teman yang sudah aktif atas pertanyaan yang diberi. Oke, mungkin saya akan alihkan lagi ke MC. Terima kasih kakak moderator, dan terima kasih sekali lagi untuk Bu Neni dan untuk teman-teman yang sudah aktif bertanya, dan untuk penjelasannya dari Bu Neni. Dan ya akhirnya kita udah sampai di penghujung acara. Semoga ini sharing dari Bu Neni bermanfaat untuk kita semua, mungkin kalau belum sekarang di masa depan. Dan tapi sebelum kita menutup acara, sebaiknya kita foto dulu nggak sih? Nah iya tuh, mungkin kita bisa foto buat kenang-kenangan, dan buat peserta yang lain mohon on-cam ya, kan siapa tahu ntar makin kece, makin cakep juga kalau gaya diupload ke story ya kan. Iya, biar makin eksis gitu. Ayo, semuanya on-cam ya. On-cam ya. Baik. Ya, terima kasih banyak buat teman-teman. Mungkin dari Pak Rizal ada yang ingin disampaikan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita sudah ada di puncak acara pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Bu Neni untuk ilmu yang sudah disampaikan buat kami semuanya. Sudah cukup terbuka wawasan kita terkait digital literasi, dan juga tadi ditambah terkait publikasi juga. Artinya masa itu terus akan berlalu, ya tinggal kita ingin menorehkan tinta emas atau akan terlewatkan begitu saja. Kalau kita ingin terus dikenang oleh orang, maka banyak-banyaklah menulis atau membuat sesuatu hal yang bisa diambil manfaatnya oleh orang banyak. Sekarang media sekarang perangkat ya, alat untuk kita bisa sharing dengan orang itu udah cukup banyak, bukan hanya lewat tulisan saja, tapi lewat digital literasi, lewat YouTube, lewat media sosial dan lain sebagainya sudah sangat familiar kita gunakan. Maka kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Anfa'uhum, ya, di antara kita ini yang khairukum man anfa'u linnas gitu ya, sebagai kita ini orang-orang yang bermanfaat buat orang lain, maka ambil kesempatan ini mumpung masih muda gitu ya, mumpung masih muda. Nanti kalau sudah bertambah usia pasti tambah lagi kesibukannya, mungkin akan susah lagi untuk mengambil kesempatan ini. Mudah-mudahan sesi ini bisa memberikan menginspirasi kita semuanya untuk terus bisa berkarya dan bisa menginspirasi orang banyak yang ada di sekitar kita. Terima kasih banyak Bu Neni untuk kesempatan yang diberikan pada pagi hari ini. Kembali kepada MC. Terima kasih banyak Pak Rizal, dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak juga buat Bu Neni, makasih banget untuk sharingnya. Bu. Dan mohon maaf apabila ada salah kata dari kami MC, dan semoga kita bisa ketemu lagi mungkin di acara yang lainnya. Dan jangan lupa ya buat ngecek Gmail-nya, karena masing-masing bakal dapetin sertifikat sebagai bentuk apresiasi dari kami. Saya sebagai MC dan juga Faya selaku MC dan panitia yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.